Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan dan kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya atas nama Abdul Habil MPD, dosen STAI Alamin Dompu, mengajar pada mata kuliah Akidah Ilmu Kalam di Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan rumusan atau sistematika penyusunan daripada RPS pada mata kuliah Akidah Ilmu Kalam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Yusuf MPD. Saya akan memulai pembahasan ini pertama dari cover. Di dalam cover ini ada poin mata kuliah Akidah Ilmu Kalam, kemudian kode mata kuliahnya PAI 102, jurusan atau semester Pendidikan Agama Islam pada semester 1. Kemudian selanjutnya pada lembaran pengesahan di sini tertuang mata kuliah Akidah Ilmu Kalam, kemudian ada kode mata kuliahnya, kemudian jenis mata kuliahnya, bobot SKS, ada 2 SKS. Lalu dalam mata kuliah ini tidak ada praktek. Kemudian selanjutnya mata kuliah persyarat ada sejarah peradaban Islam, kemudian tafsir, rumpun mata kuliah Akidah Ilmu Kalam. Otoritas di dalam RPS ini yaitu Dr. Satriadin MMPD. Adapun Kaprodi Pendidikan Agama Islam yaitu Ardian MPD. Kemudian selanjutnya dalam kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan poin-poin di dalam RPS ini karena dibatasi oleh waktu. Pertama bahwa bicara soal capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Di sini tertuang ada CPL 1S12, kemudian CPL P3, CPL Kemampuan Umum 1, dan CPL Kemampuan Khusus. Pada CPL S12 ini adalah merupakan CPL sikap, capaian pembelajaran sikap. Adapun angka 12 itu tertuang dalam SK Prodi pada urutan ke-12. Dari CPL 1S12 ini kemudian kita turunkan ke CPL pengetahuannya. Sama juga dengan poin pertama tadi bahwa P ini pengetahuan dan angka 3 ini merupakan urutan di dalam SK Prodi masing-masing Prodi. Begitu juga dengan CPL kemampuan umum. Lalu dari kemampuan umum ini kita turunkan ke CPL kemampuan khusus. Kemudian selanjutnya dari CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah kita turunkan kepada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi pada CPMK ini ada 4 poin, artinya tidak bisa lebih daripada CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Kalau misal 4 CPL Prodinya, maka CPMK-nya juga mesti harus 4. Pada CPMK 1 di sini saya menjelaskan konsep dasar akidah Islam dan ruang lingkup ilmu kalam. CPMK 2 menganalisis sejarah perkembangan ilmu kalam dan aliran-aliran teologi Islam. Kemudian CPMK 3 membandingkan pemikiran berbagai mazhab kalam secara kritis dan objektif. Nah, dari CPMK ini kemudian kita rincikan atau lebih khususkan kepada sub CPMK. Dalam sub CPMK tentu ini adalah merupakan kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini. Hanya saja di dalam konteks ini yang perlu kita taruh di dalam sub CPMK ini adalah kata kunci. Misalnya pertama pada CPMK 1 harapannya adalah mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan urgensi akidah ilmu kalam. Kemudian pada sub CPMK 2 yaitu mampu menjelaskan sumber-sumber akidah Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan akal.
begitu seterusnya. Jadi poinnya bahwa dari CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ada 4 poin. Kemudian kita turunkan ke CPMK jadi dari umum kepada yang khusus. Nah, dari CPMK ini lalu kemudian kita lebih khusus atau lebih rinci lagi kepada sub CPMK. Selanjutnya adalah yaitu korelasi CPMK terhadap sub CPMK. Dalam konteks ini pada sub CPMK, di sini kita akan memberikan centang antara korelasi atau relevansi CPMK 1 dengan CPMK, sub CPMK 1 dengan CPMK. Jadi artinya centang ini diberikan untuk menunjukkan bahwa pembahasan pada sub CPMK 1 itu juga ada keterkaitan atau korelasinya dengan CPMK 1. Nah, pada centang di bawah ini pada sub CPMK 9, jadi saya memberikan centang pada CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Ini juga merupakan ada korelasinya dengan beberapa poin di dalam masing-masing CPMK. Jadi pembahasan pada CPMK 1 juga ada korelasinya dengan CPMK 2, begitupun juga dengan CPMK 3. Selanjutnya deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Aqidah Al-Mukallam, membahas konsep-konsep dasar akidah Islam sebagai landasan keimanan serta perkembangan pemikiran teologi Islam atau ilmu kalam, kajian maupun meliputi pengertian ruang lingkup, sumber-sumber akidah, rukun iman, konsep ketuhanan, kenabian, hari akhir, qada dan qadar, serta sejarah muncul dan perkembangan berbagai aliran-aliran kalam seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bahan kajian atau materi pembelajaran. Nah, pada bahan kajian ini adalah merupakan tema yang akan dibahas pada setiap kali pertemuan atau proses pembelajaran dengan mahasiswa berlangsung. Dari tema inilah kemudian kita memberikan indikator atau mengharapkan indikator pada sub CPMK-nya, bahwa indikator dalam konteks ini misal dalam materi kajiannya tentang sumber-sumber akidah Islam, maka di dalam sub CPMK kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran itu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup dan urgensi akidah serta ilmu kalam. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini ada tabel pertemuan keberapa, misalnya ini minggu 1 atau minggu kedua. Kemudian ada sub CPMK-nya, ada penilaian, indikator, kriteria dan bentuk. Lalu kemudian di kolom selanjutnya ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan, estimasi waktu, kemudian tatap muka atau luar jaringan. Tapi kalau soal dalam jaringan ini belum didetailkan di sini. Nah, pada MG ke-1 ini atau minggu ke-1, kita di sini bisa saja hanya menaruh minggu ke-1, tetapi bisa saja kita taruh satu tema atau sub CPMK ini pada minggu ke-1 sampai pada minggu kedua. Karena minggu ke-1 itu kita lebih banyak membahas soal kontra perkuliahan. Jadi setengah pembahasan pada minggu ke-1 juga pasti akan masuk pada minggu kedua. Sehingga kemudian di sini untuk pertemuannya, untuk pembahasan tema ini minggu ke-1 sampai pada minggu kedua. Kemudian di kolom yang selanjutnya yaitu tentang penilaian, ada 2 di sini, ada indikator, kemudian ada kriteria dan bentuk. Soal indikator, tentu ini adalah harapan yang diharapkan pada setiap pembahasan, pada setiap pertemuan di setiap minggu. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria dan bentuk. Tentu nanti akan ada rubrik soal, kemudian tes, ada pilihan ganda, kemudian kuis. Nanti akan ada kuis 1, kuis 2, dan kuis 3. Nah, bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran ini tentu tatap muka atau luar jaringan. Yang diperhatikan adalah memperhatikan dan berdiskusi. Nah, begitu seterusnya. Otomatis kalau pada pertemuan
pertama atau minggu ke-1 sampai ke-2 ini, pengantar akidah ilmu kalam, saya ambilnya dari poin sub CPMK 1 di atas. Lalu selanjutnya ini tinggal kita scrollkan ke bawah, karena kolom-kolom atau tabel ini pembahasannya sama saja untuk mengefektifkan waktu. Selanjutnya metode pembelajaran dan bentuk kegiatan. Pembelajaran dilakukan dengan kuliah tatap muka dengan beragam metode, ada metode strategi dan pendekatan pada setiap kali pertemuan dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada rencana evaluasi pembelajaran. Nah, pada rencana evaluasi pembelajaran ini bahwa penilaian dilakukan melalui prinsip edukatif, objektif, dan transparan. Penilaian hasil belajar diukur melalui beberapa aspek, tentu saja aspek yang mencakup kehadiran, partisipasi dalam kegiatan kelas, tugas, presentasi, kemudian model tes dan final tes. Ada nilai ujian 1 yang merupakan aspek kehadiran, nilai ujian 2 yaitu soal partisipasi kelas, dan nilai ujian 3 adalah aspek model tes, kemudian nilai ujian 4 adalah aspek final atau tes. Sehingga kemudian saya membuatnya dalam bentuk rumus seperti ini. Jadi keterangannya nilai akhir, kemudian nilai kehadiran, nilai tugas, dan partisipasi kelas. Yang selanjutnya tentang penilaian yang meliputi aspek sebagai berikut. Pertama, aspek di kolom pertama ini ada aspek penilaian, kemudian kolom kedua unsur penilaian, lalu kolom ketiga ada persentase. Nah, pada aspek penilaian ini yang dinilai adalah pemahaman, keterampilan, soft skill. Nah, pada pemahaman tentu yang dinilai adalah tugas mandiri atau tugas kelompok, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, lalu soal keterampilan adalah penyelesaian kasus atau penyelesaian tugas dan seterusnya. Nah, soft skill ini bicara soal kreativitas, gagasan, kedisiplinan, presentasi, dan partisipasi. Lalu selanjutnya adalah kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan ini tentu yang kita bicarakan adalah mata kuliah, kemudian kode mata kuliah, siapa pengajar, kemudian semester berapa, hari pertemuan atau waktu, kemudian tempat perkuliahan. Nah, di dalam kontrak perkuliahan ini kita juga akan membahas soal manfaat mata kuliah, kemudian deskripsi perkuliahan, lalu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan akan direalisasikan pada setiap sub CPMK yang dibahas pada setiap kali pertemuan per minggunya. Lalu yang selanjutnya yang kita bahas dalam kontrak perkuliahan adalah organisasi materi. Lalu yang selanjutnya ada strategi perkuliahan, kemudian materi atau bacaan perkuliahan. Kemudian selanjutnya adalah ada daftar tugas. Dalam tabel ini telah dibuatkan tentang daftar tugas mahasiswa, yaitu pertama nomor nama dan jenis tugas, tujuan, waktu, dan seterusnya. Pada nama atau jenis tugas ini ada tugas kelompok, ada kuis, ada presentasi makalah, kemudian ada UTS, kuis 2, UTS, kemudian UAS. Selanjutnya untuk penilaian tugas masih sama seperti yang saya jelaskan di atas. Begitu juga dengan yang ini, sama saja, hanya saja kita memberi penilaian pada tugas yang mana, apakah tugas makalah, UTS, kuis, atau yang lain-lain. Kemudian waktu dan materi perkuliahan. Dalam hal kontrak perkuliahan, tentu juga yang dibahas adalah bahwa perkuliahan akan dilaksanakan dalam 16 kali, di luar daripada UTS dan UAS. Dan pembahasan dalam setiap pertemuan sama saja sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Rancangan tugasnya ada seperti ini. Kemudian selanjutnya kuisnya juga seperti ini. Tugas presentasi makalah, ujian tengah semester. Lalu selanjutnya perintah tugas penyusunan makalah. Ini rancangan tugas makalahnya. Topik kelompok misalnya
Topiknya sumber-sumber akidah Islam dan agama-agama. Ada beberapa tema di sini. Dan tema ini diambil dari tema yang dibahas pada setiap kali pertemuan perkuliahan. Kemudian selanjutnya rubrik penilaian makalah. Ini soal kuis, soal UTS. Kemudian selanjutnya adalah rubrik soal desai. Saya buatnya seperti ini. Itulah rumusan penyusunan RPS yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang video media pembelajaran yang telah saya upload sebelumnya, bahwa dalam video itu telah dijelaskan sebuah tema tentang sejarah awal munculnya ilmu kalam. Dalam video media pembelajaran itu menjelaskan mulai dari sejarah awal munculnya ilmu kalam, kemudian perkembangan ilmu kalam, lalu sampai pada kemunculan kelompok-kelompok ilmu kalam, yang juga hal-hal yang menjadi perdebatan oleh para kelompok-kelompok ilmu kalam tersebut. Pertama, bahwa soal kemunculan ilmu kalam, tentu saja ilmu kalam itu muncul pasca meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu Khalifah atau kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Dari sinilah mulai munculnya bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dari Damaskus, merupakan keluarga dari Utsman bin Affan, menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib agar menuntaskan atau memberikan hukuman kepada pelaku pembunuhan Utsman. Nah, selain itu goncangan yang hadir terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yaitu datang dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Mekah, juga melakukan hal yang sama untuk menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib agar bisa menuntaskan pembunuhan kepada Khalifah Utsman. Tetapi jawaban Ali bin Abi Thalib dalam konteks ini bahwa menyelesaikan persoalan internal di dalam tubuh umat Islam, kemudian setelah itu baru menuntaskan pelaku pembunuhan Utsman. Nah, dari perselisihan ini terjadilah dua perang Siffin Tiran, kemudian perang Jamal oleh Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anhu. Pada perang Jamal itu berhasil dimenangkan oleh Ali, sementara pada perang Siffin juga mau dimenangkan oleh Ali. Tetapi di dalam konteks ini salah satu pasukan militer dari Muawiyah bin Abi Sufyan menganggap Al-Quran dengan menggunakan tombak sebagai bentuk perdamaian dan melakukan penyelesaian dengan menggunakan Al-Quran. Nah, dalam konteks ini terpecahlah pasukan Ali menjadi dua, yaitu ada golongan Hawaris kemudian golongan Syiah. Pada golongan Hawaris merupakan satu golongan yang keluar dari barisan, dia tidak mendukung Ali kemudian tidak mendukung Muawiyah. Nah, dengan membahas hal-hal pada pelaku dosa besar, apakah yang melakukan dosa besar itu, pelaku dosa besar itu dianggap sebagai kafir ataukah masih dianggap sebagai mukmin. Jadi poin-poin seperti ini yang kemudian dibahas oleh Hawaris. Lalu kemudian yang kedua tadi ada kelompok Syiah yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah itu muncul beberapa kelompok selanjutnya, ada Jabariyah dan Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Nah, selanjutnya pada kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu kelompok-kelompok ilmu kalam ini berkembang dengan pesat. Jadi kajian-kajiannya pertama tadi dari urusan persoalan politik, kemudian pembahasannya masuk kepada persoalan iman, yaitu mempersoalkan mulai membahas tentang qada dan qadar, tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah dan seterusnya. Sehingga tadi ada dua kelompok, Qadariyah dan Jabariyah, itu membahas soal konsep qada dan qadar. Apakah semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah semuanya terjadi atas dasar takdir yang atas dasar ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Jadi hal-hal semacam ini seperti sifat-sifat Allah dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan oleh para aliran ilmu kalam.
Nah, sehingga kemudian pada kepemimpinan atau Khalifah Abbasiyah, jadi perkembangan ilmu kalam ini masih terus berkembang sampai kemudian terpengaruh pada pemikiran asing, yaitu pada pemikiran filsafat Yunani. Sampai kemudian didirikan Baitul Hikmah pada Khalifah Abbasiyah untuk atau sebagai tempat untuk menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani menjadi atau ke dalam bahasa Arab, sehingga kemudian umat Islam mempelajari tentang filsafat Yunani, kemudian mengkaitkan dengan kajian-kajian keislaman di dalam Islam, sehingga kemudian hadirlah filsafat Islam, kemudian hadir juga tokoh-tokoh Islam yang memfokuskan dirinya untuk mengkaji soal filsafat Islam. Ada banyak hal yang dibahas dalam video media pembelajaran itu. Tentu saja yang dituangkan atau yang dijelaskan di situ adalah sejarah awal munculnya ilmu kalam. Demikian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.